yaitu tentang wafatnya Raja Arab yang meninggalkan di belakangnya 3 putra mahkota. Yang kita temukan Raja Arab pemimpin Makkah Madinah yang telah meninggal itu adalah Raja Abdullah. Dan memang 3 orang putra mahkota yang masih hidup adalah Pangeran Salman, Pangeran Talal, dan Pangeran Mukrin. 3-tiganya ini tidak akur dalam ideologi. Dalam artian, yang satu kiblat habis-habisnya kepada Amerika, Barat, dan Yahudi, yang satu kiblatnya adalah hawa nafsunya, dan yang satu benar-benar cinta dan cenderung kepada Islam ini. Inilah yang sekarang ini sedang menjadi raja di Arab Saudi, yaitu Pangeran Salman. Itu pun Pangeran Salman saat ini sedang ada di kemuncak penyakit Alzheimer-nya. Diperkirakan penyakit ini mungkin akan bisa merenggut nyawanya, dan usia beliau saat ini sudah 80 tahun. Dia telah membaiat 2 calon putra mahkota yang akan menjadi raja setelahnya. Sepertinya terpaksa saya menulis lagi karena ini penting kaum muslimin. Abdul Aziz bin Saud ini adalah pendiri Arab Saudi modern. Anaknya sebagai putra mahkota itu ada 12 orang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12. Ke-12-nya ini adalah putra mahkota, di mana sumpah Abdul Aziz yang berhak menjadi raja hanyalah para putra mahkota. Selama mereka masih hidup, maka para cucu tidak boleh menjadi raja Arab Saudi. Bila ini meninggal, langsung digantikan oleh saudara sebelahnya. Bila meninggal, digantikan oleh saudara-saudara di sebelahnya. Maka dari sini adalah Pangeran Faisal. Dia menjadi raja dan mati ditembak oleh keponakan kandungnya langsung. Kemudian Raja Faisal meninggal, digantikan oleh saudaranya Khalid. Pangeran Khalid meninggal, digantikan oleh Pangeran Fahad. Fahad meninggal, digantikan oleh saudaranya Abdullah. Abdullah ini pada tahun 2008 mengalami penyakit kompleks dalam tubuhnya, dan penyakit ini diyakini tidak akan membuat beliau bertahan hidup lama. Seluruh organ dalam tubuhnya sudah dicangkok dari organ orang lain. Maka beliau membaiat 3 putra mahkota berikutnya. Beliau membaiat 3 putra mahkota berikutnya yang sejajar dengan beliau, yaitu Pangeran Sultan, Pangeran Nayef, dan Pangeran Salman. Ini Salman. Ketiga pangeran ini ternyata yang ini lebih duluan meninggal sebelum Abdullah. Pada tahun 2011 meninggal dunia. Nayef juga menyusul 16 Juni 2012 meninggal dunia. Yang hidup adalah Pangeran Salman. Maka kaum muslimin yang tersisa adalah Salman, Talal, dan Mukrin. Rasul mengatakan saat seorang raja Arab yang menguasai Makkah dan Madinah meninggal dunia, ada 3 putra mahkota yang sesama mereka akan bergaduh, akan ribut. Kita ketahui Pangeran Salman setelah dia naik menjadi raja, Talal untuk menjadi raja berikutnya dan bahkan menjadi anggota keluarga kerajaan sudah dicoretnya, dan beliau diusir dari kerajaan. Sementara beliau orang yang kuat sekali secara ekonomi, dia mempunyai power secara militer dan sebagainya. Mukrin tetap diakui sebagai anggota kerajaan, tetapi tidak lagi ada haknya untuk menjadi raja berikutnya. Sebab apa? Salman telah membaiat putra kandung Pangeran Nayef, yaitu Muhammad bin Nayef. Muhammad bin Nayef. Lanjutnya, apabila Muhammad bin Nayef meninggal, digantikan oleh Muhammad bin Salman. Muhammad bin Salman. Kaum muslimin yang kami muliakan, Bapak dapat mengira kira-kira ini dan anak keturunannya akan murka nggak? Kita dapat memperkirakan, dan 2 orang ini sudah dibayar. Ini hadir, sementara dia tidak hadir. Orang terkaya nomor 5 di dunia adalah Al-Walid bin Talal. Ya, Al-Walid bin Talal. Kaum muslimin, 2 orang ini adalah putra mahkota. Satu terusir, yang satu lagi tetap dianggap sebagai putra mahkota, tapi haknya menjadi raja berikutnya sudah ditiadakan.
maka dapat kita gambarkan seperti apa keributan yang terjadi ke depan. Kita tidak menginginkan, karena kita sebenarnya masih berharap haji masih aman, umroh masih aman. Kalau ribut di kerajaan Arab Saudi, maka alamat haji dan umroh akan goyah. Sedangkan masih sekarang saja kondisinya kemarin ini sudah mampu dibuat kekisruhan dan kekacauan oleh jemaah haji yang datang dari Iran. Nah, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, ini sudah berlangsung. Selanjutnya, wafatnya raja. Ini saya minta izin ya, agar dirapatkan lagi. Fitnah Syam. Fitnah Syam dilanjutkan dengan wafatnya Raja Arab. Wafatnya Raja Arab yang menguasai Mekah dan Madinah. Berikutnya kata Rasulullah, mengeringnya sungai Efrat. Mengeringnya sungai Efrat. Kaum muslimin, 2013 NASA Amerika Serikat di New York Times tanggal 12 Februari telah merilis pernyataan resmi bahwa sungai Efrat tahun 2013 ini, kata beliau, kata mereka, sudah menyusut 60% daripada airnya. Dan mereka meyakini 2014 akan habis total sungai Efrat itu. Rasulullah bersabda, la taqumus sa'ah hatta yahsiral furat. Tidak akan terjadi kiamat sampai mengering sungai Efrat. Dan ternyata benar, April 2014 sungai Efrat hari ini di Irak telah kering 100%. Benar yang dinyatakan oleh NASA Amerika Serikat, di mana menurut mereka dan menurut teknologi mereka 2014 sungai Efrat kering, dan betul telah kering. Apa yang terjadi? Sabda Rasulullah SAW, ketika sungai Efrat mengering akan muncullah gunung emas. Dan hadis Rasulullah yang menyebutkan mengeringnya sungai Efrat adalah hadis sahih sebagai pertanda dekatnya kiamat. Sungai Efrat telah kering. Yang terjadi adalah pembunuhan dan peperangan yang sangat besar, di mana akan sangat banyak kaum lelaki mati terbunuh di sana. Wajar kalau di sini Nabi mengatakan pada fase kelima nanti jumlah laki-laki dibandingkan jumlah wanita, satu laki-laki 50 wanita. Salah satunya habis karena perang dan perang. Ibaratullah ma'asyiral muslimin yang kami muliakan, mari kita lanjutkan. Idza akhbaratir rayat. Nah, kaum muslimin yang kami muliakan, selanjutnya setelah peperangan banyak terjadi di sini, kami mengistilahkan ini kemungkinan wallahu a'lam akan terjadi perang besar di sini. Apakah mereka menggunakan senjata canggih? Saya buat perang besar saja. Apakah menggunakan senjata canggih? Wallahu a'lam. Tapi Nabi mengatakan ketika Al-Mahdi muncul, kalian semua sudah berperang bersamanya menggunakan pedang, menggunakan tombak dan panah. Kalian akan menunggang kuda-kuda kalian, berlari di atas kedua kaki kalian. Pada saat itu kata Rasulullah, kondisi kalian sudah kembali seperti zaman sekarang. Thumma udtum min haitsu badatum, thumma udtum min haitsu badatum, thumma udtum min haitsu badatum. Bagaimana kalian sekarang? Pada masa itu nanti kalian akan kembali seperti zaman sekarang. Apa yang terjadi ibarat Allah yang kami muliakan? Sebagian ulama mengatakan ini adalah tanda besar kiamat yang pertama, yaitu dukhan. Menjelang Al-Mahdi muncul, terjadi dukhan. Dukhan itu munculnya dari mana? Apa itu dukhan, kaum muslimin? Sehingga salah satu nama surat dalam Al-Quran surat Ad-Dukhan. Arti dukhan itu adalah asap kabut yang sangat tebal. Saking tebalnya, Nabi mengatakan 40 hari 40 malam bumi ini gelap total dan panas, tidak tahu lagi mana orang siang mana malam. Bahkan kamu, kata Rasulullah, menempelkan dekat dengan wajah kamu telapak tangan, lam yakad yaraha, tidak mampu melihat sesuatu apapun padahal ditekatkan seperti ini. Saking tebalnya kaum muslimin, saking tebalnya dukhan ini.
Nah, kaum muslimin, 40 hari 40 malam. Dari mana datangnya? Ternyata kalau bapak mau mentelaah, ibu mau membaca, datangnya adalah benturan besar yang menghantam bumi ini dari benda-benda langit yang disebut dengan asteroid atau meteor. Nah, hamba-hamba Allah, di dalam 4 surat Allah menyebutkan surat Ad-Dukhan, surat Al-Mulk, surat Al-Hadid, surat At-Tur akan adanya hantaman besar ini yang disebut dengan meteor. Hasil terbesarnya adalah dukhan muncul. Kekuatan satu meteor yang garis diameternya 2 km saja menurut Michel Penn akan menimbulkan ledakan di bumi ini sekuat 1 juta kali lipat bom nuklir. Dan sementara bumi kita sejak 2013 baru keluar setelah 2016 masuk ke arus sungai meteor di ruang angkasa. Seperti ini kaum muslimin, ini arus sungai meteor dalam jumlah ratusan juta di ruang angkasa dengan laju kecepatan per 1 meteor 120.000 km per jam. 1 meteor ini kaum muslimin, daya ledaknya kalau garis diameternya 2 km saja cukup untuk menimbulkan gelombang tsunami kalau jatuhnya ke laut setinggi 235 meter. Kalau jatuhnya ke laut, mungkin ada yang pernah melihat Deep Impact, maka ilustrasi Hollywood muncul. Kaum muslimin, Amerika itu, Yahudi itu, orang Kristen di bumi ini, sebenarnya mereka percaya dengan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Film-film yang mereka buat adalah gambaran-gambaran daripada suasana akhir zaman yang diceritakan oleh Rasulullah SAW. Nah, ibarat Allah yang kami muliakan, bumi kita tahun 2013 masuk ke arus sungai meteor ini dan baru keluar setelah 2016. 4 tahun menurut Amerika, NASA Amerika akan ada 1.300 hantaman meteor ke bumi kita. Dan 2013 baru 3 meteor yang masuk. Satu di Siberia, Rusia pada tanggal 15 Februari 2013. Pada tanggal 14 April jatuhnya di Argentina. Pada tanggal 7 November di Los Angeles. 2014 anak keping-kepingan kecil dari meteor yang menabrak atmosfer kita dan hancur. Kemudian lintasan-lintasannya sangat banyak masing-masing negara di dunia ini. Di malam hari dapat melihat ratusan ribu meteor melesat dengan kecepatan mengerikan. 2015 kaum muslimin yang kami muliakan kayaknya adem anteng adem ayem. Tetapi 2016 siapa yang akan dapat mengira apa yang akan terjadi berikutnya? Kalau suasana ini telah tersuasanakan oleh Allah, terkondisikan oleh Allah, bisa jadi ke depan di 2016 ini, wallahu a'lam, siapa yang tahu. Tapi Nabi mengatakan hujan meteor akan membasahi bumi ini, akan banyak terjadi percikan-percikan kecil daripada meteor dari akibat meteor besar yang menghantam. Percikan ini adalah hujan meteor. Meteor besarnya menurut Michel Penn dia mengandung siderite. Siderite ini kaum muslimin adalah kandungan zat besi. Apabila dia menghantam atmosfer kita, meteor ini terbakar. Rangsekannya yang kasar ke dalam, terus merangsek ke dalam, menyebabkan bagian permukaan kulitnya pecah berkeping-keping, menimbulkan asap yang sangat tebal dan itu berbahaya. Pecahnya kecil-kecil tadi itulah yang menghujam dengan tajam menuju bumi kita, hujan meteor. Sementara yang besarnya menimbulkan gelombang elektromagnetika yang sangat tinggi. Akibatnya semua sinyal dan listrik padam di muka bumi ini. Kemudian dia akan menimbulkan medan magnet yang sangat kuat. Akibatnya tidak ada satupun besi dan logam di bumi ini kecuali terinduksi olehnya. Maka satu besi dengan besi yang lain akan saling lengket dan menyatu. Mobil kita di starter sudah tidak bisa. Helikopter, pesawat, kapal induk, kapal selam, pabrik-pabrik, industri-industri, semuanya berakhir kaum muslimin. Hotel-hotel mewah bintang sekian, tingkat sekian, gedung-gedung pencakar langit yang pakai lift naiknya, listrik sudah nggak ada. Dapat dibayangkan Pak, gimana capeknya tuh turun, gimana capeknya naik. Rumah sakit berserakan di mana-mana, tutup, bubar, nggak ada pegawainya yang masuk. Sebab apa? Banyak mengandalkan alat-alatnya dengan teknologi, dengan listrik, dengan peralatan canggih, dan seluruhnya berhenti, berakhir kaum muslimin. Dapat dibayangkan apa yang akan dihadapi manusia. Andalan kita fulus itu kita simpan di bank.
Bang menggunakan teknologi nggak? Apa nasib kalau sudah tidak ada listrik? Teknologi sudah tidak ada, semua bank pada tutup, mana duit bapak? Mana duit ibu? Teringat hanya angka-angkanya yang banyak. Dan wallahi kaum muslimin, setelah kejadian ini manusia di bumi setengah gila. Bahkan kata Rasulullah, orang yang paling beriman saja saking beratnya tekanan hidup setelah jatuhnya meteor, terjadinya dukhan, sampai-sampai orang beriman melewati kuburan dan berkata, alangkah indahnya, alangkah enaknya kalau saya ada di dalam kuburan itu. Ini pernyataan orang beriman, bukan keinginan bunuh diri, tidak, tetapi beliau cemburu dan iri orang-orang beriman dengan orang-orang yang telah terlebih dahulu meninggal dunia. Mereka betul-betul tidak merasakan beratnya setelah dukhan jatuh terjadi. Ibarat Allah yang kami muliakan, dukhan ini adalah akhir dari segala-gala teknologi yang ada, meteor ini. Dan setelah itulah Al-Mahdinya muncul, kaum muslimin yang kami muliakan. Kemunculan Al-Mahdi setelah meteor, di sini sudah tidak ada teknologi ya. Al-Mahdi akan memimpin, akan menjadi khalifah setelah semua huru hara berakhir, barulah beliau menjadi khalifah. Kalau di sini masih memimpin kaum muslimin dalam peperangan bahwa menghadapi Ad-Dajjal, kemudian bergabung dengan Isa alaihissalam, kemudian menyelamatkan diri bersama Isa untuk menyelamatkan diri kejahatan Ya'juj dan Ma'juj. Setelah Ya'juj Ma'juj habis, barulah beliau menjadi khalifah. Paham kaum muslimin? Kekhalifahan Al-Mahdi kata Rasulullah di Al-Quds, Palestina. Bukan di Mekah, bukan di Madinah. Al-Quds, Palestina. Di sini pusat kekhalifahan Al-Mahdi nanti. Nah, setelah dukhan ini, wahai hamba-hamba Allah yang kami muliakan, Rasulullah berkata, bumi kamu ini menjelang kiamat akan mengalami serangan dan hujan meteor, penenggelaman bumi dan perubahan bentuk. Sahabat-sahabat bertanya, kapankah itu akan terjadi ya Rasulullah? Nabi menjawab, kalau di tengah umatku 3 perangai berikut ini sudah muncul bersamaan serentak. Yang pertama kata Nabi, kalau sudah bermunculan para penyanyi-penyanyi wanita di mana-mana dari umat saya. Idza zaharatil qainat, ini yang pertama, penyanyi-penyanyi wanita bermunculan di mana-mana. Wal ma'azif, apabila umatku sudah menyukai musik dan alat-alat musik sudah menyebar di mana-mana. Wasyuribatil khumur, apabila khamar, barang-barang memabukkan sudah dikonsumsi dan menyebar di tengah umatku di mana-mana. Bila yang 3 ini sudah ada pada umat saya, hujan meteor pasti akan menimpa kepada mereka. Dan kita sedang ada di tahun terakhir 2016. Dalam hadis yang dhaif, di kitab ini Bapak Ibu bisa melihat nanti, dalam hadis yang dhaif, dan hadis yang dhaif tidak dapat kita jadikan sebagai sandaran akidah. Saya sebutkan tidak apa-apa. Nabi mengatakan meteor itu jatuhnya di bulan Ramadan. Di hari Jumat, kalian yang ada di tanah suci lepas melaksanakan sholat subuh, terdengarlah dentuman besar di langit. Seluruh kalian mampu mendengarnya. Maka kata Rasulullah, segeralah lari ke dalam rumah-rumah kalian. Tutuplah pintu-pintu dan ventilasi-ventilasi jendela kalian rapat-rapat. Kemudian berselimutlah kalian dalam selimut kalian, sujudlah menghadap ke arah kiblat, sujudlah kepada Allah, lalu bacalah doa Subuhul Rabbunal Quddus, Subuhul Quddus, Subuhul Quddus, Subuhul Quddus, Rabbunal Quddus. Siapa yang baca doa ini dia akan selamat, yang tidak membacanya dia akan celaka. Lalu Nabi menganjurkan agar membaca doa yang dibaca oleh Nabi Yunus dalam perut ikan. Apa doa Nabi Yunus dalam perut ikan? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Di dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad sahih menurut Syekh Albani, apa kata Rasulullah? Ala unabbiukum bi syai'in ma nazala bi rajulin minkum karbun aw bala'un min balayad dunya thumma da'a bihi yufraju anhu. Maukah kalian, kata Rasulullah, aku ajarkan kepada suatu doa yang kalau kalian membacanya, tidaklah musibah apapun yang datang kepada kalian dari langit atau petaka apapun yang keluar untuk kalian dari bumi, seberat apapun, lalu kalian membaca doanya Nabi Yunus ini, illa yufraju anhu, malaikat kalian pasti akan
diselamatkan oleh Allah. Maukah kalian aku ajarkan apa itu? Para sahabat menjawab, mau. Qalu bala, mau ya Rasulullah. Nabi mengatakan, doa Zunnun adalah doanya Zunnun. Lihat Pak, Zunnun ini atau Nabi Yunus ini berapa lama dalam pernikahan? Riwayat di sini simpang siur. Ada yang mengatakan 1 minggu, ada yang mengatakan 20 hari, ada yang mengatakan 40 hari, ada yang mengatakan 4 bulan. Kaum muslimin, untuk pribadi saya lebih berpegang kepada 40 hari. Ada alasannya, tidak mungkin saya sampaikan di sini. Lalu ingat, Nabi Yunus dalam pernikahan ada oksigen nggak untuk dihirupnya? Ada oksigen nggak untuk dihirupnya? Tidak ada. Terangkah udara di dalam pernikahan, gelap gulita. Ada nggak makanan yang bisa dimakan? Tidak ada. Udara yang dihirupnya apa yang ada di sekitarnya membungkus beliau dalam pernikahan itu beracun nggak? Keadaan ini persis seperti kita pada waktu duhan. Pada waktu duhan kaum muslimin tidak ada oksigen yang bisa kita hirup. Gelap pekat seluruh dunia ini. Benar-benar gelap, sepekat-pekatnya seluruh bumi ini. Ibarat Allah yang kami muliakan, hampir-hampir kata Rasulullah, seluruh orang kafir di bumi ini akan mengeluarkan asap dari lubang hidungnya, dari mulutnya, dari lubang duburnya. Jantung mereka terasa panas seperti direbus, kulit mereka melepuh seluruhnya, bentuk mereka menjadi jelek rupanya. Orang yang beriman, amal soleh sebelumnya banyak, mereka dijaga oleh Allah. Dalam di sini Bapak Ibu akan membaca dalil-dalil yang kuat bahwa Nabi mengatakan khusus orang beriman, khusus orang yang amal solehnya sebelum itu terjadi, amalnya banyak, Allah jadikan mereka hanya lemah sedikit seperti orang kena flu dan demam. Yunus ketika keluar dari perut ikan, padahal selama 40 hari tidak ada yang dimakannya. Kita nanti waktu dukhon 40 hari 40 malam tidak ada yang bisa kita makan Pak, listrik mati, Bapak mengandalkan kulkas. Apa yang ada dalam kulkas? Ikan yang simpan, busuk. Daging disimpan di kulkas, busuk. Tidak ada makanan yang bisa bertahan. Bapak meresek-resek kata orang Padang. Dalam kegelapan itu, tahu meresek-resek? Meraba-raba, tidak mampu melihat apa-apa, dibuka mata perih. Maka bagaimana apa yang kita hirup? Ingat Yunus, apa yang dihirupnya dalam perut ikan saat itu akan terulang Pak. Apa yang dialami Nabi Yunus. Makanya kitab Zikir Akhir Zaman ini mengungkapkan bagaimana zikirnya Nabi Yunus dalam perut ikan akan berguna pada waktu dukhon terjadi. Tidak ada satu musibah seberat apapun yang turun dari langit atau keluar dari bumi, dia baca doa Zunnun ini, melainkan Allah pasti akan selamatkan dia seperti Allah selamatkan Zunnun. La ilaha subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Yang saya sedihkan, berapa juta orang di Jakarta dan berapa orang yang mendengarkan ini. Dari orang yang mendengarkan ini, berapa orang yang ingat nanti ketika ini terjadi. Berdoalah kepada Allah, ya Allah, ketika itu terjadi kuatkan hamba, selamatkan hamba. Makanya kaum muslimin, selagi masih tenang sekarang ini, pastikan kita menguasai ilmu akhir zaman ini dengan baik. Kita menguasai amalan dan bacaan yang sudah dipadukan oleh Rasulullah dengan baik sallallahu alaihi wasallam. Jangan sia-siakan kesempatan. Lalu Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, setelah dukhon, semua kamu kembali ke zaman sekarang. Artinya, coba bayangkan Pak, Bapak yang manja di mana-mana, bawa sepeda motor, bawa mobil, mobilnya masih ada, tapi sudah bangkai yang teronggok, nggak bisa dihidupkan lagi. Motor Bapak, sementara jarak jalan mungkin tempuhnya jauh. Air kita kalau di mana-mana mengandalkan air keran, betul tidak? Bisa bayangkan Bu, selama ini air keran itu menggunakan teknologi tidak? Ketika teknologinya musnah, keluar nggak airnya? Rasanya penting dan perlu kita mempersiapkan sumur manual kembali kaum muslimin. Serius, kita penting dan perlu mempersiapkan sekarang sumur manual. Kalau pakai sumur bor dengan listrik lagi, dengan teknologi sumur manual. Tsumma udtum min haitsu bada'tum. Saat itu nanti kamu akan kembali seperti sekarang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bagus orang yang rumahnya masih ada sumur itu jangan disumbat, jangan ditimbun, bongkar balik. Sebagai persiapan, inilah sumur saya ketika air
air keran tidak bisa lagi disalurkan melalui teknologi yang ada, melalui listrik dan sebagainya. Ini persiapan, Pak. Bahkan Nabi menganjurkan agar kita menanam kurma. Di setiap rumah kita punya kurma, karena termasuk tanam-tanaman yang paling kuat di bumi ini. Seberat apapun ujian adalah kurma. Dan kalau seandainya diambil kurma itu dengan tangkai-tangkainya, dia mampu bertahan sampai 6 bulan. Kalau bagus cara menyimpannya, maka bisa bertahan selama 1 tahun. Kurma adalah tanam-tanaman buah-buahan yang cukup tahan. Tapi kalau anggur, insya Allah 2 hari aja busuk. Buah-buahan yang lain cepat busuk. Kurma, masya Allah. Insya Allah pembahasan kita tentang persiapan menjelang Dajjal muncul di bulan yang akan datang. Salah satu pembahasan saya tentang kurma. Kenapa Nabi menganjurkan besok dah kiamat pasti. Hari ini masih ada 1 butir kurma katakan tanam, ternyata ada hikmahnya. Bukan main-main, Nabi mengatakan ada hikmahnya. Memang kurma ditanam. Dan mohon maaf ini kaum muslimin, kita selama ini heran melihat kenapa ya di Riau, di Kalimantan, mungkin juga di Malaysia orang berbondong-bondong menanam sawit. Padahal secara ekonomis kaum muslimin, 1 kurma hasilnya sama dengan 1 hektar sawit. Dan ini sudah melalui penelitian yang sangat matang. Thailand telah maju 17 tahun daripada kita dalam hal menanam kurma. Dan Nabi mengatakan kurma itu dapat ditanam walaupun di 1 rumah kita. Nabi mengatakan 1 batang kurma untuk 1 keluarga dapat menjamin mereka hidup. Maka kaum muslimin yang kami muliakan, insyaallah persiapan menunggu Dajjal keluar, di mana tidak ada makanan yang dapat dimakan, tidak ada minuman yang dapat diminum. Apa yang mesti kita siapkan? Pertemuan yang akan datang dengan izin Allah. Kita kembali kepada Al-Mahdi. Rasul mengatakan sallallahu alaihi wasallam, ketika Al-Mahdi muncul, kalian kembali kepada mata uang terbuat dari emas dan perak. Tidak ada lagi uang-uang kertas yang kalian pakai, melainkan berserakan seperti kertas-kertas hina yang berserakan. Unik, Pak, Rasulullah nggak pernah hidup zaman sekarang. Di zaman Rasul itu nggak pernah ada uang kertas. Uang yang beredar di dunia ketika itu adalah dinar dan dirham, emas dan perak. Dan Nabi mengatakan, kamu akan kembali kepada dinar dan dirham, kamu akan kembali kepada emas dan perak. Wajar kalau Mister Amerika hari ini gila-gilaan mengumpulkan emas. Mereka yakin dolar tidak lama lagi tidak bisa dipakai, euro tidak lama lagi tidak bisa dipakai. Mereka sangat percaya uang-uang kertas di bumi ini akan habis. Maka kaum muslimin, kalau memang ada fulus, bagusnya menabunglah dalam bentuk emas. Simpan secara rahasia. Cukup suami istri yang tahu. Serahkan, tawakalkan pada Allah. Jangan dak-dikduk. Kalau disimpan ke bank, nanti teknologi musnah, mau ditarik ke bank, orangnya udah nggak ada. Nah, simpan di rumah, dak-dikduk rampok masuk, jadi kasih tahu masuklah rampok. Nah, diam-diam saja, sunyi senyap saja. Tapi yang paling bagus itu adalah menyimpanlah ke Allah. Menyimpanlah ke Allah, menabunglah ke Allah. Ini sebaik-baik tabungan. Allah jamin ketika di musim sulit kita datang, ya Rabb, hamba mohon dicairkan tabungan hamba. Dalam bentuk ini hamba perlukan, ya Allah. Pasti Allah kabulkan. Menabunglah kepada Allah, itu lebih baik, lebih aman. Dan Allah akan membungakan dengan sebesar-besarnya bunga. Bersedekah 10 kali lipat lebih Allah akan ganti. Berinfak 700 kali lipat Allah akan ganti. Maka Allah pastikan bahwa Allah Maha menepati janji. Sebaik-baiknya kita menyimpan adalah kepada Allah. Nyesal yang menyimpan tabungan di bank-bank sekarang ini, nyesal. Kalau memang iya, selagi teknologi masih ada, ayo manfaatkan pesawat yang ada, umroh yuk, ajak keluarga semua. Bangun masjid, bantu pesantren, beli tanah untuk kemaslahatan agama Allah Subhanahu wa taala. Sekarang masih berguna, Pak. Nabi mengatakan akan tiba masanya nanti pada tengah-tengah umat saya, kata Rasulullah. Orang bersedekah di saat sedekah itu sudah tidak diperlukan lagi. Orang yang menerima sedekah berkata, kemarin saya perlukan sedekah ini, sekarang sudah tidak, kami tidak perlunya lagi. Akan tiba masanya, dan itu adalah ketika teknologi ini musnah. Maka banyak orang, Pak Ustaz, terimalah tanah saya di tengah jantung kota Jakarta ada 1 hektar. Pak, kemarin kami perlu memang tanah 1 hektar, sekarang sudah tidak, Pak. Thank you very much. Itu akan terjadi kaum muslimin. Sekarang masih bermanfaat. Masih ada teknologi, masih ada chat-chat telepon seperti ini yang bisa menghubungkan silaturahmi. Sekarang kaum muslimin, jangan ketika teknologi sudah nggak ada baru teringat saudara kita yang ada di Medan yang sudah lama kita putuskan silaturahmi dengan mereka. La ilaha illallah. Baru teringat yang mertua kita di Aceh yang sudah lama tidak kita tegur sapai. La ilaha illallah. Untuk ke Aceh udah begitu jauh, udah nggak ada pesawat, sudah tidak ada mobil. Orang itu bagikan orang gila hidup di dunia ini.
hamba-hamba Allah yang kami muliakan, menjelang Al-Mahdi muncul, memang benar-benar bumi ini dalam keadaan panik. Orang rindu dengan Al-Mahdi, orang rindu dengan Al-Mahdi, orang rindu dengan Al-Mahdi. Saking rindunya mereka, tiap sebentar mereka berkata, kapan munculnya Al-Mahdi? Kapan munculnya Al-Mahdi? Sebab apa? Rasulullah menjamin di tangan Al-Mahdi bumi akan kembali makmur, dunia akan kembali tenang, kemakmuran merata di mana-mana. Cuma beliau pimpin juga umat Islam menaklukkan Mekah Madinah dulu. Setelah Mahdi menaklukkan Mekah Madinah, Jazirah Arab disatukan kembali. Negara yang terpecah-pecah akan kembali kepada nama semula, Jazirah Arab. Tidak lagi ada Qatar, Kuwait, Bahrain, seluruhnya akan kembali seperti zaman sejarah dulu. Syam yang ada 4 negara sekarang, Lebanon, Yordania, Syria, Palestina, akan kembali menjadi Syam. Khurasan yaitu Pakistan, Afghanistan, ya, Turkmenistan, India, ya, negara-negara yang ada tantan belakang itu, ini seluruhnya akan kembali ke menjadi Khurasan. Afrika menjadi satu kembali kepada Afrika. Kembali kamu seperti zaman sekarang, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan, saat Al-Mahdi muncul, kita kembali kepada zaman kuda. Apapun teknologi canggih yang kalian buat hari ini, kalian pada saat itu sudah berperang dengan senjata manual. Steve Jobs juga menyebutkan pernyataan yang hampir sama dengan Albert Einstein. Kata Steve Jobs, kalian selepas saya tidak ada akan kembali lagi ke zaman batu. Kenapa demikian? 43 tahun yang lalu NASA Amerika Serikat telah mengumumkan kepada dunia 2013 bumi ini akan masuk ke arus sungai meteor. Kemungkinan di tengah-tengah itulah nanti berakhirnya semua peradaban hidup manusia. Maka mereka 2012 akhir telah menyelesaikan 6 bunker raksasa di bawah tanah. Satu bunker dapat menampung 500.000 manusia. Dan manusia yang mereka tampung itu sudah tercatat dengan resmi membayar dengan sangat mahal. Itu pun orang-orang yang terpilih menurut kelompok Illuminati. 6 bunker raksasa. Inggris telah mempersiapkan bunker raksasanya di bawah tanah 30 sampai 300 meter kedalamannya kaum muslimin. Dalam satu bunker itu dipersiapkan fasilitas hidup termasuk makanan, alat kedokteran, kesehatan yang mampu bertahan untuk 500.000 manusia selama 1 tahun. Setiap satu bunker. Amerika telah menyiapkan 6 bunker raksasa. Rusia telah mempersiapkan 3 bunker raksasa. Jerman telah mempersiapkan, Belanda mempersiapkan, bahkan Singapura 10 tahun yang lalu telah menyelesaikan 1 bunker raksasa yang dapat menampung 250.000 manusia. Dan Indonesia alhamdulillah sampai hari ini belum ada. Mungkin ada bunker-bunker kecil Pak, tempat menyimpang duit-duit gelap. Masyiral muslimin yang kami muliakan, tapi kita orang beriman, bukan bunkernya yang penting. Kalau meteornya itu jatuhnya tepat di atas bunker gimana? Melambung ke udara bunkernya, pecah kacil semua, mampus. Jadi bukan bunker penyelamat kita. Penyelamat kita adalah iman dan amal soleh. Nabi menganjurkan kepada kita, badiru bil a'mal. Apabila kamu sudah menyaksikan fitnah di negeri Syam membara, bergejolak, maka kamu semuanya wajib berlomba-lomba memperbanyak amal soleh. Ada yang lain. Nabi tidak menganjurkan kita melakukan apapun yang lain kecuali berlomba-lomba beramal soleh. Berlomba-lomba beramal soleh. Bagi istri-istri yang masih suka melawan pada suaminya, yakinlah suami ibu tidak akan lama lagi hidup. Ayo, ini ancaman. Percayalah Bu, apabila ibu meyakini ini berarti suami ibu tidak akan lama lagi hidup. Baik-baik Bu, pintu surga ibu ada pada ketaatan ibu pada suami, selama suami tidak menyuruh maksiat. Pak, ladang amal soleh bapak adalah ibu-ibu, istri bapak. Supaya imbang ya Bu ya. Ladang amal soleh kita adalah istri kita, anak-anak kita. Ayo akrabkan mereka dengan Allah. Ajak mereka ke masjid 5 waktu berjamaah dimanapun kita berada. Tidak ada tawar menawar. Sholat 5 waktu berjamaah di masjid harga mati. Bangkitlah kaum muslimin tengah malam tahajud walaupun hanya witir. Berpuasalah selagi kita masih bisa berpuasa Senin dan Kamis. Puasa pintu sesanggup kita. Bersedekahlah tiap hari, rutinkan. Nggak masalah kalau hanya 10.000, yang penting rutin setiap hari. Kaum muslimin yang kami muliakan, teruslah membaca Al-Quran, teruslah, karena kekuatan yang mampu membuat awet tubuh manusia di alam kubur
adalah Al-Quran. Bila orang ini mencintai Al-Quran dan hidup bersama Al-Quran ketika dia hidup di dunia, maka musibah apapun, seberat apapun, Al-Quran akan mengawetkan tubuhnya dan menjaganya dari berbagai macam beratnya perubahan-perubahan yang bisa membuat dia hancur dan binasa. Al-Quran, bacalah Al-Quran. Makin banyak hafal Quran makin bagus. Persiapan-persiapan menuju Dajjal ini keluar, insya Allah akan membuat kita menjadi tahu apa yang harus kita lakukan. Al-Mahdi saat keluar nanti sudah tidak ada teknologi, maka bagi yang muda-muda, usia-usia semacam antum, saya, ini masih dianggap muda, ya. Sudah saatnya kita mahir berkuda sekarang. Orang melaju cepat menunggang kuda, kita terseok-seok menyeret langkah kaki kita karena nggak pandai berkuda. Saya sorry ya, bawa di belakang saya, sorry. Saya akan bawa anak-anak bujang saya. Ya, saya berkuda sekarang kaum muslimin. Saya latihan kuda. Kemarin alhamdulillah sudah sebelah tangan bawa kuda, yang sebelah lagi semacam sudah latihan seperti itu kaum muslimin. Ya, semua kita harus latihan. Memanah, saya berharap anak-anak pesantren saya ke depan ahli dalam berkuda dan memanah, dan saya akan pertandingkan mereka supaya betul-betul teruji bahwa kita sebenarnya mampu menjadi orang-orang yang ahli dalam mengamalkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Berkuda. Maka hari ini kaum muslimin jangan racing-racingan dengan sepeda motor, nggak ada untungnya. Sekali jatuh patah, nyawa juga terancam. Suku cadang manusia belum ada sekarang. Tapi kalau berkuda, nyunah di atas kuda, sekali genjot aja keluar keringat kita, maka mengalirlah dosa-dosa kita, masya Allah. Karena itu kan sunnah. Sekali menarik panah, maka pahalanya masya Allah. Sekali mengambil dan satu kali langkah meninggikan satu derajat, menggugurkan satu dosa untuk mengumpulkan anak-anak panah. Masya Allah, belajarlah kaum muslimin. Dan ini bukan teroris, karena perkara ini bisa kita lakukan secara legal formal. Kita bisa masuk kepada dunia legal formal, maka bermainlah dengan cantik. Sekarang ini di Eropa, puluhan ribu pemuda Kristen dilatih berkuda memanah di atas kuda. Puluhan ribu. Sekarang ini orang-orang Yahudi sedang membuat pedang, jumlahnya puluhan ribu pedang dari besi-besi terbaik di dunia. Kenapa? Mereka sangat yakin tidak lama lagi dunia akan menuju kepada perang secara manual. Mereka sangat yakin. Maka persiapan kita juga begitu. Iman dipersiapkan, amal soleh dipersiapkan, fisik dipersiapkan. Kalau ada duit, emaskan duit itu. Sekali lagi, simpanlah. Sebaik-baik penyimpanan adalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sebaik-baik penyimpanan, karena hanya amal lah yang akan menjaga kita. Kalaupun kita meninggal, semoga kita meninggal dalam keadaan masih beramal soleh. Ibarat Allah, saat Al-Mahdi keluar, Nabi mewajibkan umatnya laki-laki berbaiat kepadanya. Lalu bagaimana Pak Ustaz? Maka dengarkan hadis berikut ini, di mana Rasulullah SAW menyebutkan akan berkumpul nanti 7 ulama-ulama besar dari seluruh dunia. Mereka berkumpul di tanah suci. Sab'atu rijalin ulama min ufuqin syatta. Akan berkumpul nanti 7 orang ulama-ulama besar dari ufuk yang berbeda-beda. Ala ghairi mi'ad, padahal mereka tidak pernah buat janji sedikit pun. Di mana mereka berkumpulnya? Di Makkah. Saat kapan? Dan ingat kaum muslimin, saat Rasul mengatakan Al-Mahdi akan keluar di tahun-tahun banyaknya gempa di Jazirah Arab. Ini tandanya ya, banyaknya gempa di Jazirah Arab. Al-Mahdi akan keluar di saat di tahun-tahun ini, tahun-tahunnya saya buat seperti ini, di tahun-tahun di mana orang-orang anggota kerajaan Arab, khususnya Arab Saudi, bertengkar dan bergaduh, ribut, bisa jadi angkat senjata antar sesama mereka, gaduh, gempa di mana-mana, banyak musibah-musibah terjadi di Arab, ya. Maka ini pertanda Al-Mahdinya akan keluar. Kaum muslimin, kalau ada satu tahun yang seperti itu kita tandakan berarti tahun ini Mahdi keluar, itu udah pasti itu Pak. Kalau Bapak mendengar bahwa ada gempa susul menyusul di Arab, susul menyusul, tidak sebentar gempa di sini, gempa bukan gempa-gempa kecil, gempa-gempa besar, gempa, dan di satu sisi orang-orang anggota kerajaan juga saling bergaduh sesama mereka. Maka dipastikan tahun itulah meteor jatuh, tahun itulah dukhan terjadi, dan pada tahun itulah jamaah haji di tanah suci, musim haji di Mina dibantai. Siapa yang membantainya? Wallahu a'lam. Tapi menurut yakinnya saya, yang membantai adalah orang yang paling benci dengan Arab dan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan sepanjang sejarah mereka punya dosa-dosa di tanah suci. Mereka adalah komunitas Syiah. Dan kaum muslimin yang kami muliakan,
ini kemunculan Al-Mahdi adalah di bulan Muharram. Jamaah haji dibantai di musim haji di Mina. Kemunculan itu terjadi di bulan Muharram. Saat itu dalam hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Idza qata'atit tijaratu wat turuq wa kathuratil fitan kharaja sab'atu rijalin ulama min ufuqin shatta." Ketika jalan-jalanan banyak terputus karena gempa, banyak putus-putus karena gempa. Ketika perdagangan banyak yang terhenti karena banyaknya peperangan dan kegaduhan, banyaknya perampokan. Ketika itu 7 ulama-ulama dunia berkumpul di kota Makkah, dan setiap mereka, kata Rasulullah, telah membawa baiat 300 orang lelaki dan lebih beberapa orang di belakang mereka. Lalu mereka berkumpul di Makkah. Satu orang dari mereka bertanya kepada yang lain. Mereka saling mengenal, yang ulama dengan ulama saling mengenal. Kamu, apa yang menyebabkan kamu berkumpul di sini? Padahal mereka tidak pernah janjian. 7 orang ulama ini berkumpul di kota Makkah, di tanah suci, sementara mereka sudah membawa lebih dari 300 orang laki-laki yang berbaiat melalui mereka. Mereka akan mengantarkan baiat ini untuk membaiat Al-Mahdi. Apa kata mereka seluruhnya? Mereka menjawab, fayaqul ba'dhum li ba'din ma ja'a bikum. Apa yang membuat kalian datang kemari? Fayaquluna, mereka menjawab, ji'na fi talabi hadzal rajul. Kami datang kemari untuk mencari laki-laki yang sudah kita ilmui bersama bahwa saat-saat seperti inilah dia seharusnya muncul. Karena mereka orang berilmu, macam saya sedikit banyaknya mengerti, tapi saya tidak pantas dikatakan ulama. Yang disebut dia ulama adalah betul-betul ulama dengan kapasitas keilmuannya, Masya Allah. Lalu kaum muslimin, alladzi yanbaghi an tad'a ala yadayhi hadhil fitan. Kami yakin bahwa di masa-masa inilah harusnya laki-laki yang kita nanti-nantikan ini muncul, karena hanya di tangannya semua fitnah ini akan reda. Dan seluruh mereka membenarkan antara satu dengan yang lain. Dan kata Rasulullah, ketika itulah Al-Mahdi muncul di bulan Muharram. Maka semua kita yang ada di Indonesia, Pak Ustadz, teknologi sudah nggak ada, bagaimana kita pergi ke sana? Bagaimana caranya kita pergi ke sana? Bapak bertanya itu, ya, bagaimana cara kita pergi ke sana? Maka sayang sekali saya tidak mampu menjawab. Karena saya juga berpikir sekarang nih, baca rupi kasinan. Bagaimana caranya pergi ke sana? Tapi saya terhibur, Pak, dengan hadis yang disahihkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, muttafaqun alaih. Hadis ini dinukil oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani di dalam kitab Menanti Kedatangan Al-Mahdi. Ternyata Rasulullah pernah bersabda, di akhir zaman akan ada 2 kelompok umatku yang mereka nanti di akhirat akan masuk surga tanpa hisab. Satu, kata Rasulullah, satu kelompok mereka yang berada di belakang barisan Isa Al-Masih dan berperang bersama Isa Al-Masih, berarti Al-Mahdi dengan bala tentaranya. Satu kelompok lagi mereka yang ada di timur, mereka berperang melawan Al-Hind, India. Apakah itu kita yang dimaksud? Sepertinya optimis saya, iya. Gak apa-apa toh, optimis, ya. Melawan Al-Hind. Maka kaum muslimin, apa yang akan terjadi nanti dengan Al-Hind? Wallahu a'lam. Nabi mengatakan 2 kelompok ini di akhir zaman, mereka-mereka yang bangkit berperang dan berjihad pada saat itu, merekalah yang masuk surga tanpa hisab di hari kiamat kelak. Satu kelompok bersama Al-Masih Isa dan Al-Mahdi, satu kelompok di timur berperang melawan Hind. Sekali lagi, apa itu kita? Wallahu a'lam. Saya berharap mudah-mudahan iyo kandang. Ya, begitu apa Allah kami muliakan. Ayo, sekarang kita tidak punya pilihan kecuali yang telah disarankan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tamarrasu, tadarrabu, tamarranu, ya. Tamarrasu, tadarrabu, tamarranu. Ala rukubil khiyar. Latihanlah kamu menunggangi kuda-kuda. Latihanlah kamu menunggangi kuda-kuda. Dan menunggangi kuda tidak perlu patut umur. Pak Ustaz, saya sudah 60 tahun, yang nggak mungkin, Pak Ustaz. Imam Ahmad ibnu Hanbal 74 tahun masih memanah. Mana itu berat, Pak?
Imam Ahmad bin Hanbal masih menombak dia ketika murid-muridnya datang, "Syekh, engkau sudah tua, kewajiban perang dan jihad itu ada di pundak kami." Apa kata Syekh Ahmad bin Hanbal? "Apakah jihad ini terbatas umur? Mana ayatnya? Mana dalilnya?" Kaum muslimin yang kami muliakan, kita sekarang ini hidup di zaman jihad. Ada dalilnya? Ada. Siapa yang meriwayatkan dalil ini? Ibnu Majah, Imam Ahmad, Al-Hakim. Hadis ini dinyatakan sahih menurut Ahmad Syakir. Kaum muslimin, bunyinya adalah awalu hadzal amri nubuwatan wa rahmah. Urusan ini dimulai oleh kenabian dan itu adalah rahmat. Tsumma takunu khilafatan wa rahmah. Kemudian dilanjutkan dengan kekhalifahan, itu juga rahmat. Tsumma takunu mulkan wa rahmah. Kemudian dilanjutkan dengan kerajaan-kerajaan dan itu adalah rahmat. Kemudian kata Rasulullah, takunu imaratin wa rahmah. Kemudian muncullah imarat-imarat yang mencoba menegakkan syariat Islam walaupun tidak mampu menegakkan khilafah. Nah, ini adalah Emirat Kaukasus, adalah Emirat di Afghanistan yang akan ditumbangkan. Kemudian adalah Emirat di Mali, Emirat di Yaman. Emirat bermunculan. Warahmah, walaupun belum mampu tegak karena langsung diperangi habis-habisan. Thumma, kata Rasulullah, yatakadamuna alaihi takadumal humur. Kemudian kamu akan mendapati orang-orang berlomba-lomba mendapatkan jabatan, pangkat dan kekuasaan seperti kuda-kuda jantan yang kelaparan memperebutkan makanan. Inilah zaman demokrasi. Orang-orang berebutan kekuasaan, berlomba-lomba mendapatkan jabatan. Betul tidak? Maka kata Rasulullah, pada saat itu fa'alaikum bil jihad. Pada saat itu fa'alaikum bil jihad. Kamu wajib berjihad. Mungkin sebagian orang berkata, "Ustaz, jihad itu kan luas maknanya. Ada jihad dakwah, ada jihad menulis buku, ada jihad mengajar, ada jihad melawan hawa nafsu," ya kan? Ternyata Nabi enggak stop di situ hadisnya, baru koma tadi. Nabi melanjutkan, "Wa inna afdala jihadikum ar-riba." Sesungguhnya seutama-utama jihad pada saat itu adalah riba. Riba ini adalah sebuah istilah yang hanya dipakai dalam medan jihad di lapangan nyata, Pak. Riba itu hanya dipakai istilahnya di medan jihad di lapangan nyata. Musuh di depan dengan senjata siap membunuh kita, kita di sini siap siaga menanti kedatangan mereka. Fa'alaikum bil jihad wa inna afdalal jihad ar-riba. Nabi melanjutkan, wa inna afdalal ribatikum asqalan. Dan sebaik-baik riba pada masa itu adalah riba di negeri Askalan. Askalan inilah tepian pantai Palestina, berarti Syam. Syam, Rasulullah mengatakan bumi yang diberkahi di akhir zaman adalah Syam. Standar iman di akhir zaman adalah Syam. Nabi mengatakan akan datang laki-laki terbaik di muka bumi ini menuju ke Syam, dan akan keluar laki-laki terburuk di muka bumi ini dari Syam, keluar dari Syam. Maka Syekh Al-Muhaisini menyarankan kepada penduduk Syam, jangan keluar. Kalian sedang ada di negeri dan di tanah yang paling diberkahi. Siapa yang meninggal situ syahid, syuhada, jangan keluar. Tapi banyak orang-orang yang awam, mereka terpaksa keluar, memaksa diri keluar, akhirnya tenggelam di laut. Sampai di negeri orang dipaksa murtad, bukan hanya ganti paspor, termasuk ganti akidah. Sampai ke Jerman, sampai ke Italia, sampai ke Perancis, dihinakan. Maka sehina-hina orang adalah yang keluar dari Syam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedih kita, Pak, sedih kita. Ya, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, inilah dia tentang Al-Mahdi yang dinanti-nantikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala ketika kemunculannya kita masih di atas iman. Semoga ketika kemunculannya kita sudah siap, kita sudah mahir berkuda, kita sudah mahir menggunakan senjata-senjata manual, dan yang paling penting ibu-ibu, latihan masak dengan kayu bakar. Bapak-bapak, bangunkan istrinya tengah malam tahajud. Imbangi antara membaca ini yang ada tulisan di dalamnya dengan membaca Al-Quranul Karim. Nabi memberikan tuntunan kepada kita yang lengkap bagaimana cara mengantisipasi setiap kejadian-kejadian besar. Amalannya apa, bacaannya apa, dan itu sudah kita kumpulkan dalam kitab Zikir Akhir Zaman. Maka rujuklah, bacalah, bedahlah kitab ini, amalkanlah.
doa-doa akhir zaman yang dapat menyelamatkan kita, amalan-amalan akhir zaman yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah untuk kita. Beruntunglah yang peduli dan merugilah yang menganggap lewat dan menganggap angin lalu apa yang kami sampaikan ini. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah menuju kebaikan. Fastabiqul khairat, yuk sama-sama menabung sebanyak-banyaknya tabungan berupa amal-amal soleh dan sedekah dan infak kita sebanyak-banyaknya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dan termasuk orang yang selamat. Karena kata Nabi, di akhir zaman orang yang selamat dari umatku hanya sepertiga saja. Sepertiganya murtad, sepertiganya mereka dilarikan syaitan dan mereka tidak akan selamat selama-lamanya, sepertiganya tetap dalam iman dan mereka lah orang-orang yang akan husnul khotimah, tetap membawa iman. Apakah Bapak tidak cemas? Apakah Ibu tidak cemas ketika Dajjal keluar? Kata Rasulullah, sepertiga dari umatku akan menyembah Dajjal, dan yang paling banyak menyembah Dajjal itu adalah kaum wanita. Di mana kaum laki-laki? Kaum laki-lakinya sebelum Dajjal meninggal, sebelum Dajjal muncul, sudah banyak yang ke alam barzakh duluan. Ngapain Bapak di alam barzakh? Perang. Ngapain Bapak di alam barzakh? Nggak bisa jawab kan? Bapak menunggu antara dua kesimpulan: disiksa karena minim amal soleh, banyak dosa, karena hidup di akhir zaman bergelimang dengan kelalaian, atau diletakkan di taman surga sambil menunggu kiamat yang sebentar lagi terjadi. Bapak dimanjakan bersama roh orang-orang beriman sebelumnya. Kalau itu pasti terjadi, Pak. Itu pasti terjadi, di mana kita memang paling duluan meninggalkan ibu-ibu. Nabi mengatakan tidaklah terjadi kiamat sampai jumlah laki-laki dibandingkan jumlah wanita, satu laki-laki 50 wanita. Maka ibu-ibu serentak di muka bumi ini akan banyak menjadi janda-janda kagetan. Pada kaget semua jadi janda, Pak. Ya, bapak-bapak sudah menanti mereka. Semoga saja menantinya di depan pintu surga. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang kami muliakan, ibu-ibu yang mengaji ini tidak banyak. Semoga dari yang tidak banyak ini, yang hadir ini termasuk yang selamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Tentu saja ibu mesti banyak beramal, Bu. Ibu mesti banyak beramal. Amal ibu terbesar setelah melaksanakan rukun Islam adalah kepada suami ibu. Bapak-bapak, amal kita minim, Pak. Sementara kita sudah dekat lagi diambil oleh Allah. Seluruh laki-laki sudah sangat dekat diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang memang sudah bau-bau tanah. Yang udah usia 60-70 ke atas kan udah bau-bau tanah. Ya, udah pasti dekat itu, nggak pernah ada akhir zaman pun, sudah akhir hayat. Nah, kaum muslimin yang kami muliakan, saya sarankan jangan bakhil, jangan bakhil, jangan bakhil. Bapak ibu sudah habiskan banyak umur untuk mengumpulkan dunia. Jangan jadikan dunia itu tidak membela bapak di hari kiamat, malah membebani. Kita tinggalkan dunia untuk ahli waris, padahal ahli waris akan menjadi musuh kita nanti pada hari kiamat, kata Allah dalam Al-Quran. Ya, mereka menikmati, kita dihisab pada hari kiamat. Secara cerdas orang seperti para sahabat, mereka mencari, bakureh kata Minang, ya, berusaha mendapatkan dunia, lalu dunia yang mereka dapatkan mereka bawa ke akhirat. Itulah yang secara cerdasnya manusia. Maka jangan bakhil, berinfak, bersedekahlah, beramallah. Tanyakan kepada pesantren apa yang bisa ditolong, tanyakan kepada ulama-ulama apa yang bisa kami bantu. Tanyakan sekarang ini di Palestina, di Madaya, lihat kaum muslimin mati kelaparan, setiap hari kelaparan. Bahkan mereka sudah kehabisan tikus, anjing dan kucing untuk mereka makan. Tidak ada lagi rumput yang bisa mereka makan. Mereka secara pasti kelaparan. Sementara kita berlebih makanan di sini. Sementara kita berlebih makanan dan bisa-bisa dibuang. Bagaimana kita dihisab oleh Allah pada hari kiamat? Berinfak, bersedekahlah kaum muslimin. Inilah anjuran saya. Semoga kewajiban saya menyampaikan sudah terselesaikan. Di pertemuan berikutnya, jika masih diizinkan Allah dan dilapangkan waktu, kita fokus tentang Dajjal laknatullah alaih. Inilah dia tokoh legendaris paling terkutuk, terlaknat semenjak bumi ini terbentang. Tidak ada nabi dan rasul yang diutus oleh Allah melainkan pasti mengingatkan kaumnya tentang Dajjal. Siapa Dajjal itu? Berapa ukurannya? Apa kejahatannya? Fitnah seperti apa yang akan dimunculkannya? Lalu bagaimana supaya lari atau selamat darinya? Apa risiko orang-orang yang percaya kepada Dajjal? Dan di manakah Dajjal saat ini? Kapankah Dajjal muncul? Semuanya itu akan terjawab bismillah ta'ala liqa'unal qadim insyaallah ta'ala. Demikian dari saya. Jika ada pertanyaan berkaitan tentang Al-Mahdi, silahkan ditanya untuk mendapatkannya. Silahkan. Siapa bertanya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
penolong Imam Mahdi atau Taifah Mansuro itu diri-diri. Bagus pertanyaan. Terima kasih. Tolong. Terima kasih. Kata Rasulullah, menjelang Al-Mahdi muncul. Menjelang Al-Mahdi muncul, terjadi peperangan besar di Irak yang menyebabkan manusia saling berbunuh-bunuhan. Banyak kota-kota dan negeri-negeri yang kosong karena laki-lakinya pada pergi seluruhnya menuju Irak. Dan Rasulullah bersabda, dari situ muncullah ashab rayatis sud, orang-orang yang berbenderakan hitam. Jadi maaf tuan-tuan yang kami muliakan, kaum muslimin, Al-Mahdi akan muncul setelah kegaduhan seperti yang kita jelaskan ini. Lalu setelah beliau muncul adalah bendera hitam yang datang dari timur, kata Rasulullah, Khurasan. Bendera hitam yang datang dari timur, mereka adalah bala tentara Al-Mahdi. Nah, kaum muslimin yang kami muliakan, di mana bendera hitam itu sekarang? Kami tidak dapat memberikan kepastian apakah itu Taliban, apakah itu Al-Qaeda, apakah itu ISIS, apakah itu Jabhah Nusrah, apakah itu Ahrar Syam, apakah itu yang lain-lain. Saya tidak dapat memberikan jawaban apa-apa, karena penentu daripada bendera hitam itu adalah ketika Al-Mahdi-nya muncul. Jadi bukan sekarang ini, Pak. Kalau sekarang kita meraba-raba, masing-masing mereka menggunakan bendera hitam, dan mereka para mujahidin. Ya, mereka para mujahidin yang ada di Syam, yang ada di Khurasan, yang ada di Irak, mereka para mujahidin. Mereka menggunakan bendera hitam, dan saya tidak dapat memastikan bendera hitam yang mana. Apa mungkin mereka seluruhnya? Wallahu a'lam. Ya, wallahu a'lam. Yang jelas bendera Al-Mahdi nanti ketika dia keluar adalah bendera hitam, bendera perang Badar. Assalamualaikum Ustaz. Ya, Ustaz, saya mau menanyakan apakah mungkin Ustaz ada referensi. Tadi kan Ustaz bilang akan ada satu masa di mana menurut dari hadis Rasulullah perempuan itu 50, laki-laki 1. Sementara tadi kan Ustaz juga bilang bahwa laki-laki umat muslimin disuruh untuk belajar memanah, berkuda dan ini. Nah, yang ingin saya tanyakan, pada saat itu berarti kan umat laki-laki sudah semakin sedikit, dan mereka harus belajar keahlian tersebut. Apakah yang akan terjadi dengan perempuan gitu? Ibu-ibu yang kami muliakan, barakallahu fiki ya. Insyaallah ketika itu kalau ibu tetap terjaga imannya, ibu akan sibuk tara, tapi ibu dijamin aman, sejahtera dan makmur. Bahkan yang ada, ibu-ibu saat itu fokus ibadah. Fokus ibadah. Bapak ibu yang kami muliakan, bapak-bapak yang hidup ketika itu, kami tidak tahu yang muda-muda masih ada atau yang memang sudah bau tanahnya masih hidup. Karena yang muda-muda rata-rata pergi berjuang dan berjihad, dan mereka kebanyakannya syahid. Ya, mereka kebanyakannya syahid. Yang tua-tua atau kalau ada yang muda-muda tinggal, itu mungkin karena udah uzur, mungkin yang muda-mudanya lumpuh, yang muda-mudanya sakit permanen dan bisa sehat dan segala macamnya. Sekali lagi, ketika satu laki-laki berbanding 50 wanita, apakah syariat poligami hidup ketika itu? Mungkin selera orang untuk poligami udah gak ada, karena semuanya udah penuh keyakinan, udah dekat kok kita semua dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, baiknya fokus beribadah. Tapi sebagian yang lain yang berilmu, justru setengah daripada agama ini adalah pernikahan. Seluruh wanita nanti akan berlomba-lomba untuk berkenan di poligami. Pada saat itu, Bu, kalau sekarang kan pada nolak semua. Pada saat itu berlomba-lomba dan berkenan di poligami, bukan karena nafsu, bukan karena syahwat, tapi karena ingin menyempurnakan setengah agama. Begitu, Pak. Cuma sayang bapak-bapak yang semangat sekarang ini udah gak ada kesempatan nanti kayak. Ya, kenapa demikian? Bapak udah duluan di sana. Wallahu a'lam. Silakan. Baru 2 penanya, tinggal 4 penanya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin langsung aja dari rentetan peristiwa yang tadi sudah dijabarkan Ustaz. Salah satu tanda akan munculnya Imam Mahdi adalah sewaktu ada gempa di tanah Susul menyusul. Ya. Arti dari muncul itu apa? Apakah itu lahir atau dia muncul dalam umur yang sudah dewasa? Kalau memang sudah dewasa, apakah saat ini sudah lahir Al-Mahdi itu? Terima kasih.
Di mana Bapak tadi ketika kita menyampaikan sudah bergabung dengan kita tadi? Kita menyampaikan dari Rasulullah umur beliau saat dibaiat oleh umat menjadi Al-Mahdi adalah seumur Nabi Muhammad dianggap jadi Nabi dan Rasul. Berarti di usia 40 tahun. Sebelumnya beliau hidup normal di tengah masyarakat, ya, tapi beliau berakhlak mulia dan nasabnya terjaga kepada nasab Rasulullah SAW. Begitu ya Pak? Ya, berarti beliau sudah ada sekarang. Kalau melihat tanda-tanda alamnya berarti beliau sudah dewasa dan boleh jadi umurnya sudah mendekati 40. Wallahu a'lam. Begitu. Baik. Oh ya, satu lagi ciri bahwa beliau tidak terbantahkan bahwa dia adalah Al-Mahdi adalah seorang laki-laki, kata Rasulullah, dikejar-kejar oleh 300 pasukan darat yang datang dari Damaskus. Pasukan itu atas perintah Sufyani. Mereka berjumlah 300 orang mengejar seorang laki-laki yang ada di Madinah. Laki-laki tersebut tahu dirinya yang dituju, maka dia pun menuju ke Mekah mencari suaka. Sesampainya laki-laki tersebut di Mekah, orang yang mengejar tadi sampai di Al-Baidah. Abu Ja'far mengatakan, demi Allah, Al-Baidah yang dimaksud adalah Al-Baidahnya dekat Dzul Hulaifah, Madinah Al-Munawwarah. Ketika mereka sampai di Al-Baidah, satu kota itu gempa besar lalu tenggelam seluruhnya ke dalam. Dari 300 orang yang mengejar, 299-nya masuk ke dalam tanah. Satu kota itu masuk ke dalam tanah. Penduduk yang ada, orang-orang yang lewat di situ masuk semuanya ke dalam tanah. Satu orang itu yang tertinggal. Dan dia yang mengabarkan kami tenggelam di Al-Baidah. Maka penduduk Mekah, sebaik mereka mendengar bahwa sudah ada orang-orang yang tenggelam, yaitu pasukan yang dari Sufyani dari Damaskus tenggelam di Al-Baidah, mereka yakin laki-laki yang ditunggu-tunggu itu sudah ada di Mekah. Maka mereka pun mencari-carinya. Itulah 7 ulama yang mencari-cari laki-laki itu dan ditemukan di antara rukun Hajar Aswad dengan makam Ibrahim. Dia pun dicengkram dan dipegang erat oleh orang-orang beriman, para ulama, untuk berkenan dibaiat. Beliau memberontak, tidak mau. Tetapi Allah menguatkannya. Kata Rasulullah, yuslihuhullah fi lailatin. Allah mengislahnya dalam satu malam. Dijelaskan dalam kitab ini. Maksud penjelasan islah dalam satu malam, dia tidak mempunyai kemampuan memimpin. Allah jadikan dia dalam satu malam itu memiliki kemampuan memimpin. Ibarat Nabi Musa, dalam satu malam Allah menjadikannya menjadi Nabi dan Rasul, diberikan mukjizat, diberikan penjelasan yang akan membuat dia yakin dan orang yakin dia memang Nabi. Maka Al-Mahdi yuslihuhullahu fi lailah. Allah menjadikan kepadanya memiliki kecerdasan yang lebih sebelumnya. Allah persiapkan dia sehingga mentalnya pun dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuslihuhullahu fi lailah. Allah memperbaiki keadaannya dalam satu malam sehingga besoknya barulah dia menerima untuk dibaiat. Ya, beda dengan yang sekarang. Sayalah Al-Mahdi, baiatlah saya. Sayalah Al-Mahdi. Kemarin di Medan muncul Al-Mahdi baru, Pak, yang sudah bagi-bagi nomor rekening. Hah? Apa kata Al-Mahdi itu? Yang mau berbaiat kepada saya, maka nomor rekeningnya biaya baiat sekian. Hebat ya, keren Al-Mahdinya, Pak. Al-Mahdi yang sebenarnya malah menolak untuk dibaiat. Kalau ini, baiatlah saya, wajib berbaiat pada saya, celaka nggak ada baiat. Baik, semoga terjawab. Silakan. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum. Ada satu pertanyaan terkait dengan huru hara akhir zaman. Bagaimana caranya kita meyakinkan keluarga-keluarga dan sebagainya lain-lain yang kelihatannya seolah melihat bahwa ini masalah-masalah bicara mengenai akhir zaman, ini masalah yang tidak masuk di akal. Barangkali kita punya kiat-kiat khusus gitu. Terima kasih. Ya, barakallahu fiik. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Siapa yang mau silahkan beriman, siapa yang mau silahkan kafir. Jadi kaum muslimin yang kami muliakan, ini masalah akidah, Pak. Kalau masalah akidah memang nggak bisa dipaksa-paksain. Siapa yang mau percaya, maka percayalah. Yang tidak mau percaya, ya terserah. Nabi Nuh buat kapal di atas gunung, ditertawakan oleh masyarakat. Sedeng, senewen, gila, tenggen, bahlul, oon. Masa buat kapal di atas laut, di atas gunung?
Nuh mengatakan berimanlah, nanti akan datang peristiwa besar macam-macam ini, maka diketawakan. Hah? Nabi Nuh diketawakan. Orang-orang yang bicarakan ini, Pak, kalau dia mau duduk menyimak, membuka hatinya, dia pasti akan beriman. Tapi kalau memang dari awalnya dia sudah cengengesan, dia memang sudah ada jiwa mengejek, bergabung dalam PCI, Partai CPI Indonesia, maka orang macam ini tetap tidak akan beriman, bagaimanapun kita merayunya. Tapi tidak sedikit, Pak, alhamdulillah, orang-orang yang menghampiri saya dulu mengatakan, Ustaz, dulu saya termasuk orang yang melecehkan Ustaz, dulu saya termasuk orang yang menghinakan ceramah Ustaz. Tapi setelah saya ikut mentelaah, saya ikut menelusuri, bahkan saya ikut rajin membaca dan mengikuti, saya sekarang ini berubah sudah. Dia dari dulunya hobi meninggalkan sholat, tidak peduli dengan puasa segala macamnya, berubah. Istri saya juga sudah berubah. Saya dan anak-anak saya sekarang ini lebih dekat kepada agama setelah mendengarkan ceramah. Masya Allah kaum muslimin, saya bahagia. Mudah-mudahan ini adalah tabungan amal soleh saya. Ternyata apa yang saya sampaikan telah banyak mengubah orang-orang muslim saat ini yang mengerti bahasa Indonesia di berbagai belahan dunia. Alhamdulillah banyak yang masuk, tetapi tidak sedikit juga yang mencibir. Bagi saya itu biarkan. Saat itu terjadi nanti, barulah mereka gigit jari. Penyesalan mereka sudah terlambat. Semua ini pasti terjadi. Waktunya Allah yang Maha tahu. Tapi melihat dari tanda-tandanya sangat dekat. Beruntunglah ia mempersiapkan diri. Maka celaka, merugi, malanglah orang yang tidak berbenah-benah diri, bahkan sambil tertawa mengejek kita. Saat semuanya terjadi, mereka sudah tidak ada waktu untuk melakukan persiapan. Sementara kita sekarang ini masih bisa bersiap-siap. Ini kesimpulan kami, Pak. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Tadi dijelaskan oleh Ustaz bahwa Al-Mahdi itu nasabnya jelas dari Fatimah, dari Hasan. Berarti sebetulnya ini sekarang sudah jelas sekali, bukankah kalau Ahlul Bait itu keturunan dari Rasul itu kan sekarang sebetulnya pasti ketahuan kan? Pasti. Berarti sebetulnya dari sekarang pun juga sudah ada ancar-ancar nih, kira-kira siapa nih dari sekian banyak keturunan gitu yang di Indonesia. Walau ya, maksudnya turutan Hasan itu. Dan dengan demikian kan sangat kemungkinan ada upaya-upaya pembunuhan dan untuk itu ya. Berarti apakah misalnya sekarang nggak bisa dikira-kira nih dari sekian nasab yang kepada Hasan itu kira-kira gitu udah ketahuan nggak nih sekarang? Nama siapa, Pak? Dinar, Pak. Dinar. Iya. Dinar. Ya. Kembali kepada Dinar. Amin. Pak Dinar, kalau saya tahu di mana beliau, saya udah tinggalkan Indonesia dari sekarang. Saya juga nggak tahu beliau di mana sekarang. Tapi pasti beliau ada. Dan pasti orang-orang yang soleh, mulia, berakhlak tinggi, orang-orang para ulama sudah ada di sekitarnya. Kalau memang dia itu sudah ada, tetapi Allah akan jaga dia sampai pada masanya dia ketahuan di mana dia berada. Gitu Pak ya. Ketika dia ketahuan, terbukti ada orang yang ingin langsung membunuhnya, ya kan? Sekarang ini di mana dia Allah sembunyikan? Yang jelas dia hidup secara normal di tengah umat manusia di bumi ini. Tapi ketika nasabnya jelas ketahuan dengan tanda-tanda dan ciri-cirinya, maka ketika itu tidak ada lagi yang dapat mengingkari bahwa itu adalah dia. Sekarang saja kita mau betul sama ya, Pak Dinar dengan saya sama-sama nol mengetahui di mana beliau hari. Ya. Tapi kalau Dajjal itu jelas Allah gaibkan. Ya'juj dan Ma'juj pasti Allah gaibkan. Dan tirai gaib itu Allah buka ketika waktunya sudah pas. Al-Mahdi tidak Allah gaibkan. Dia zahir seperti kita, lahir seperti anak kecil, ya, menjadi anak-anak remaja, dewasa, dan pada waktunya tepat dengan segala tanda-tanda yang tersedia, beliau baru diketahui dan beliau menyelamatkan diri menuju Mekah. Oke? Pertanyaan terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ustaz, tadi diceritakan bahwa Al-Mahdi muncul ketika Tuhan sudah ada, gitu, Ustaz. Ketika Tuhan ada, ini kan semua teknologi mati, gitu. Sehingga kita yang Indonesia itu semacam terisolasi. Ustaz. Bagaimana
informasi yang ada gitu, yang Al-Mahdi sudah ada, kemudian dibaiat, kemudian terjadilah hal-hal itu, kita bisa tahu gitu, apakah ada cerita itu atau bagaimana? Jangan-jangan sampai nanti kiamat kita nggak tahu. Ya, gitu Ustaz. Terima kasih. Kaum muslimin yang kami muliakan, urutannya jelas. Goncangan-kegoncangan yang ada di Jazirah Arab pasti akan sampai beritanya ke Indonesia di masa teknologi masih ada. Ya. Kemudian apabila kita mendengarkan kegaduhan di tubuh kerajaan Arab Saudi terjadi, itu juga tanda yang tidak dapat dibantah. Ya. Setelah itu terjadilah dentuman besar di langit dan teknologi musnah, dukhan. Dan kita yakin dukhan itu terjadi. Andai benarlah hadis dhaif itu adalah bulan Ramadan, maka bulan Zulhijjahnya banyak jamaah haji akan dibantai. Walaupun kita sudah tidak ada teknologi yang mengantarkan berita, tapi urutannya kita sudah tahu. Muharram Al-Mahdi keluar. Begitu. Jadi kita sudah tahu, Pak. Kalau sudah itu bulan Ramadan, maka siap-siaplah pacu kudanya menuju ke Arab Saudi. Menyeberang pakai sampan di sebelah Sunda sana. Lalu sampai Malaysia, melaju ke sana, bawa rombongan yang besar, Pak. Akan berbondong-bondong laki-laki yang gagah-gagah nanti menuju ke sana membawa kuda. Sekali lagi, beruntunglah orang-orang yang pandai berkuda, malanglah orang-orang yang tidak pandai berkuda. Ya, urutannya jelas. Nggak perlu ada berita juga, kita udah tahu kok urut. Sama, Pak. Ketika orang-orang Yahudi Dajjal dibunuh, mereka kan lari tunggang-langgang kemana-mana. Dimanapun mereka sembunyi, tempat mereka bersembunyi bicara, hai Muslim, ada Yahudi di belakang saya sembunyi, tangkap dia, bunuh, ya kan? Hadisnya begitu. Sampai habis ablas seluruh orang Yahudi, kecuali pohon Arqad. Kata Nabi, orang-orang Yahudi bersembunyi di pohon Arqad, hanya pohon Arqad yang diam ketika Yahudi sembunyi di belakangnya. Ketika mereka sembunyi di pohon Arqad, memang diam saja pohon Arqad, tidak berbicara. Sini ada Yahudi, nggak ada, diam saja tuh pohon. Masalahnya kita udah tahu duluan dengan hadis, ya, tahu oleh kita, ini pasti sisanya di pohon Arqad nih. Tinggal datang saja orang beriman nanti ke sana, panculin satu-satu, ketemu di situ tuh, ya. Jadi udah bocor dulu dengan hadis, sama dengan ini sekarang. Al-Mahdi kita tandakan dia sudah muncul adalah ketika dukhan menyelimuti bumi selama 40 hari 40 malam, berarti di Muharramnya Al-Mahdi sudah ada. Gitu. Ini terakhir sudah ya. Ya, baik. Ya, ini ada yang menulis tadi, ini hak istimewa. Pada akhir zaman ini akan menjadi akan terjadi sistem demokrasi. Apa sikap seorang muslim dalam pilkada, pemilu? Apa ikut pemilu, nyoblos atau tidak? Tanyakan pada Ustadz ahli fikih, jangan tanyakan pada saya, ya. Pertanyaan-pertanyaan begini ini akan menimbulkan kegaduhan, ya. Pertanyaan begini lebih baiknya tanyakan sama ustadz kita yang saya katakan kita fokus membahas tentang masalah akhir zaman. Baik kaum muslimin, ke depan, alhamdulillah tanggal 15 kemarin kami sudah resmi launching website kami Zulkifli 5, ya. Insyaallah di sini semua ceramah-ceramah kami secara berurutan ke depan melalui YouTube sebagai bentuk kewajiban saya menyampaikan pada umat agenda demi agenda secara lebih hati-hati. Mungkin per 15 menit atau 20 menit saya akan ceramah, lalu dimasukkan ke YouTube, ceramah dimasukkan ke YouTube. Semoga saja Bapak Ibu dapat mengikuti secara rinci sehingga kita tamatkan kitab ini, ya. Kita ingin, saya betul-betul sangat ingin menggiring Bapak memahami fenomena akhir zaman ini dengan dalilnya, dengan hujahnya, dengan faktanya. Dan dengan ini tertutup sudah kewajiban saya. Kewajiban saya sudah terlaksanakan. Kata Rasulullah, menjelang kiamat sangat sedikit para dai dan ulama dari umatku yang menyampaikan tentang tanda-tanda kiamat di tengah-tengah umat, dan salah seorang yang sedikit itu semoga saya orangnya. Demikian kaum muslimin, insyaallah pertemuan kita berikutnya tentang Dajjal, dan inilah dia inti dan segala macam kegaduhan dan puncak daripada segala macam fitnah. Semoga Bapak Ibu dapat membawa istri-istrinya semua, suami-suaminya menghadiri tentang kajian tentang Dajjal dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kita baca surat Al-Asri, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim.
wal 'ashri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Allahumma arhamna bil Qur'ani wa sadaqallahu al-'azim. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.